Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, bagus, bagus. Asik, asik, asik. Kita semua berharap hari ini adalah hari yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari semuanya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Amin Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan di hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Lagi adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup kami, amin Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami alami Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, amin, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari
bersyukur kepadamu Bapa, buat kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan, buat penyertaan-Mu di hidup kami Bapa. Kau masih berikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memuji Tuhan walaupun dalam keadaan yang terbatas. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Bimbing kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa, di rumah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar kiranya pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan firman Tuhan akan kami dengar akan menjadi sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan naikkan pujian dan penyembahan kami lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Tetap bangkit berdiri. Kita mau ganti pujian kita. Kita mau angkat pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, dan kau juga. Mari kita puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku dan kau juga. Mari kita puji Tuhan. Tangan kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri, angkat dagu, putar-putar lalu diam. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, dan kau juga. Mari kita puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, angkat dagu, putar-putar lalu diam. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, dan kau juga. Mari kita puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, angkat dagu, putar-putar lalu diam. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lagi katakan, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lagi dengan sungguh-sungguh katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lagi haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya pujian kita boleh naik di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang baru, dupa yang harum di hadapan Tuhan. Janji Tuhan seperti fajar
di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Meskipun keadaan kita yang terbatas, tapi janji Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Ketika aku hadapi kehidupan ini Tuhan, amin, haleluya. Amin Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Bapa, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkat kami Bapa ke tempat yang tinggi. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Ketika kami hadapi kehidupan kami Tuhan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kami pilih Bapa? Mana yang harus ku pilih? Benar Tuhan. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Bapa, tangan-Mu, amin, melaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat Tuhan. Tiada pernah bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan. Yang tiada pernah terlambat. Kami terima setiap janji-Mu di hidup kami Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lagi katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
firman Tuhan, biar Tuhan lawat hati kita. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji Engkau Bapa, biarlah Tuhan pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin luar biasa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kau berikan kami Bapa tanah hati yang dalam Tuhan Yesus. Persiapkan kami Tuhan, biarlah Bapa firman-Mu Bapa selalu melekat di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami Bapa selalu takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Bapa, kami berdoa Bapa untuk guru kami Bapa yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi Tuhan lidah dan bibirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan Yesus bisa Bapa Engkau nyatakan Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya Bapa kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Tante Sandra pagi hari ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik masih siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Oke, siapkan Alkitabmu ya adik-adik, karena kita akan mendengarkan sebagian cerita dari firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ya. Jadi adik-adik nanti bisa membaca sendiri di rumah ya, dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1. Nah, adik-adik, sebelum kita jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tante Sandra mau bercerita. Ada seorang ibu yang menyuruh anaknya yang bernama Adi untuk mengambil selimut di pintu gudang bawah. Adik-adik, si Adi ini merasa takut. Kenapa Adi merasa takut? Karena Adi sering mendengar dari kakak-kakaknya, awas, di pintu bawah itu gelap, ada suara-suara. Itu yang membuat Adi menjadi takut. Karena ketakutan, Adi merasa tidak mampu untuk mengambil selimut yang ada di pintu gudang bawah tersebut. Tetapi dia harus juga taat kepada ibunya. Adi menjadi ragu-ragu adik-adik. Apakah dia harus taat kepada ibunya untuk mengambil selimut di gudang bawah yang kata kakak-kakaknya itu terlalu menyeramkan? Atau dia abaikan aja permintaan ibunya dan dia melanjutkan untuk bermain? Adik-adik, kalau adik-adik seperti Adi, apa yang akan adik-adik lakukan? Tante Sandra yakin kita semua pasti punya yang namanya rasa takut. Benar gak? Benar ya? Setuju ya? Kita semua pasti punya rasa takut. Kita takut akan kegelapan, kita takut akan kegagalan, kita takut dimarahi oleh orang tua, kita takut dimarahi oleh guru. Ya, namun rasa ketakutan itu kita simpan dulu ya adik-adik, karena pada hari ini Tante Sandra mau bercerita tentang seorang superhero di dalam Alkitab yang bernama Benaya the Brave. Ya, Benaya yang gagah perkasa. Adik-adik, Benaya adalah seorang yang gagah perkasa. Ya, Benaya ini adalah seorang panglima, ya, yang dia memimpin pasukan Kreti dan pasukan Pleti. Benaya itu adalah orang yang berani adik-adik. Ya, oleh sebab itu dia masuk ke dalam salah satu dari 30 pahlawan Daud. Dia diangkat oleh Raja Daud untuk mengepalai para pengawalnya. Nah, adik-adik, karena keberanian dan kegagahannya, maka Benaya terus diangkat oleh Raja Daud. Ya, satu hari adik-adik, Raja Daud sudah menjadi tua. Ya, dia tidak mungkin lagi menjadi raja atas Israel.
dia ingin menaruh kepemimpinannya kepada anaknya. Dia mau mengangkat anaknya yang bernama Salomo untuk menjadi raja atas Israel. Tapi satu hal di lain pihak, ada kakak dari Salomo yang bernama Adonia. Adonia ini adik-adik, dia memberontak terhadap ayahnya. Dia memberontak terhadap Raja Daud. Kenapa? Karena dia mau mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang raja. Padahal ayahnya hanya mau mengangkat Salomo menjadi raja. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Adonia? Dia berusaha menghasut ke sana kemari. Dia berusaha untuk mencari orang-orang agar memberontak terhadap Raja Daud. Dia ingin menjadi raja atas Israel. Tetapi bagaimana dengan Benaya? Benaya tidak setuju. Benaya tidak mau ikut memberontak, adik-adik. Kenapa? Karena dia setia dan dia taat kepada Raja Daud. Dia hanya tahu bahwa Raja Daud akan mempersiapkan Salomo menjadi raja atas Israel, menggantikan dirinya. Oleh sebab itu, Benaya tidak melakukan pemberontakan terhadap Raja Daud. Dia tetap setia kepada keputusan Raja Daud. Nah, adik-adik, setelah lanjut usia hampir mati, Raja Daud itu memanggil. Siapa yang dipanggil adik-adik? Satu adalah Benaya. Yang kedua, Nabi Natan. Ketiga adalah Imam Zadok. Ketiga orang ini dipanggil oleh Raja Daud. Dan Raja Daud mengutarakan keinginannya agar mereka ini membawa Salomo ke Gihon untuk mengurapinya menjadi raja atas Israel. Permintaan daripada Raja Daud ini akhirnya disepakati dan disetujui oleh tiga orang tersebut. Masih ingat adik-adik siapa aja? Benaya, Nabi Natan, dan Imam Zadok. Akhirnya mereka bertiga bersama dengan pasukan Kreti dan Pleti, mereka menuju ke Gihon. Apa yang dilakukan oleh mereka semua? Mereka mengurapi Salomo menjadi raja atas Israel. Dan akhirnya Raja Salomo memerintah atas Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar tentang tokoh Benaya. Ya, adik-adik, Benaya ini adalah orang yang taat. Kenapa Tante Sandra bilang taat? Karena dia selalu mendengar semua perintah-perintah dan melaksanakan semua perintah-perintah yang disampaikan oleh Raja Daud maupun Raja Salomo. Dia begitu taat, adik-adik, sehingga dia dipercayakan dari perkara yang kecil menjadi perkara yang besar. Dia dari seorang panglima, adik-adik, sampai akhirnya dia mengepalai suatu pasukan di zaman Raja Daud maupun zaman Raja Salomo. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar tentang ketaatan seperti Benaya. Ya, dia taat. Adik-adik juga harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Yang kedua, taat kepada mama papa. Taat kepada guru. Taat kepada pemimpin. Ya, adik-adik. Yang kedua, dari karakter Benaya yang akan kita pelajari adalah dia setia. Adik-adik, Benaya begitu setia. Dia tidak mau memberontak. Walaupun dia sudah dihasut oleh Adonia untuk memberontak terhadap Raja Daud, tapi dia tidak mau. Dia setia kepada Raja Daud maupun kepada Raja Salomo. Nah, adik-adik, kita pun juga harus setia. Terutama adik-adik? Setia kepada Tuhan. Bagaimana setia kepada Tuhan itu, adik-adik? Satu,
adik-adik harus setia, rajin ke sekolah minggu. Siapa di sini dari kalian yang rajin dan setia ke sekolah minggu? Ya, puji Tuhan ya. Kita harus setia ya, rajin ke sekolah minggu. Kedua, adik-adik harus setia baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan tidak hanya sekedar baca saja, tetapi kita renungkan dan kita lakukan. Setia memuji Tuhan. Ya, adik-adik boleh memuji Tuhan pagi, siang, sore, malam, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Adik-adik, Benaya punya dua sifat yang begitu baik, yaitu taat dan setia. Nah, adik-adik, seperti juga Benaya yang setia kepada Raja Daud sampai akhir hidup Raja Daud, Tuhan Yesus pun setia kepada kita. Kesetiaannya itu terus-menerus adik-adik. Dia setia menolong dan menjaga kita. Kalau Tuhan Yesus sudah setia menjaga dan menolong kita, maka kita pun harus setia kepada Dia. Seperti apa setia kita kepada Tuhan Yesus? Adik-adik tahu kan? Kertas kalau kita lem dan kita rekatkan, apa yang terjadi? Susah untuk kita cabut kertas itu. Kenapa? Karena dia sudah melekat erat. Demikian juga dengan kesetiaan adik-adik kepada Tuhan. Ya, kita harus seperti itu, terus melekat kepada Tuhan. Karena itu yang terbaik untuk hidup adik-adik semua. Ya, itu tadi adik-adik cerita dari Benaya the Brave. Ya, Benaya yang gagah perkasa. Kita mau setia, kita mau taat kepada semua perintah Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan yang Tante Sandra sampaikan. Mari kita satu di dalam doa adik-adik. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Seorang tokoh yang bernama Benaya Tuhan. Kami boleh Tuhan melihat kesetiaannya dan ketaatannya Bapa. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu yang kecil-kecil ini Tuhan, dapat setia kepada Engkau Tuhan. Kami dapat taat Tuhan kepada setiap perintah-Mu Bapa. Tuhan Yesus terus memberkati adik-adik kami ini Bapa, sehingga Tuhan mereka benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Lawat kami semua dan pakai kami semua menjadi saluran berkat-Mu. Benaya-benaya muda Tuhan yang gagah perkasa, berani tampil Tuhan demi nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.